Malam itu, Ryan harus menjalani operasi kecil di rumah sakit. Seharusnya nggak ada yang aneh, tapi suasana di rumah sakit itu beda banget dari rumah sakit biasanya. Sejak awal masuk, hawa dingin sudah menyergap. Lampu-lampu lorong berkedip-kedip, bikin merinding. Tapi Ryan nggak terlalu ambil pusing. Pikirnya itu cuma suasana rumah sakit yang menyeramkan seperti biasa. Sampai akhirnya, Ryan dibawa masuk ke ruang operasi. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ruangannya terang, steril, tapi rasanya sepi banget. Hanya ada suara mesin-mesin medis yang berdengung pelan. Dokternya masuk, memakai masker bedah lengkap dengan topi hijau. Dari matanya, Ryan merasa aneh. Pandangan dokter itu kosong, dingin, dan gak ada sedikit pun senyum. Tenang saja, operasi ini cepat kok, kata sang dokter sambil mempersiapkan peralatan bedah. Ryan merasa nggak nyaman, tapi dia berusaha tenang. Suster di sebelahnya juga diam saja, nggak banyak ngomong. Begitu suntikan bius masuk, pandangan Ryan mulai kabur. Sebelum benar-benar terlelap, dia mendengar suara bisikan pelan di telinganya. Jangan takut, semuanya akan selesai, untuk selamanya. Ryan mencoba membuka mata, tapi semuanya gelap. Dalam kegelapan, dia merasakan sensasi dingin menusuk di dadanya, seperti ada sesuatu yang mengoyak kulit dan dagingnya. Perlahan, rasa sakit itu hilang, digantikan dengan perasaan aneh seperti terlepas dari tubuhnya. Ketika Ryan sadar, dia mendapati dirinya masih terbaring di meja operasi. Tapi ada yang gak beres. Dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Ya, Ryan melihat tubuhnya tergeletak di meja, dengan sang dokter bedah masih berdiri di sampingnya. Namun kali ini wajah dokter itu penuh dengan senyum mengerikan. Matanya yang kosong tadi berubah menjadi merah menyala, dan wajahnya seperti tengkorak yang hidup. Selamat datang di dunia kami, bisik sang dokter, suaranya serak dan menggema. Ryan berusaha berteriak, tapi nggak ada suara yang keluar. Dia hanya bisa melihat tubuhnya dioperasi tanpa rasa sakit. Tiba-tiba, suster di sebelah dokter juga berubah. Wajahnya mengerikan, penuh luka sayatan, dan matanya kosong tanpa cahaya. Tugas kita selesai, ucap sang dokter. Pasien berikutnya, siap. Ternyata, Ryan bukan pasien pertama yang mengalami kejadian ini. Rumah sakit itu dikenal sebagai tempat operasi misterius yang nggak pernah berhasil. Setiap pasien yang masuk nggak pernah keluar lagi sebagai manusia, tapi sebagai arwah yang gentayangan. Dan malam itu, Ryan jadi korban berikutnya. Sejak malam itu, orang-orang sering melihat bayangan dokter bedah dan suster misterius berkeliaran di lorong rumah sakit, mencari pasien berikutnya yang siap dioperasi oleh tangan dingin mereka. Setelah malam menyeramkan itu, berita tentang rumah sakit tersebut mulai tersebar. Banyak orang yang mengaku mendengar cerita-cerita aneh tentang pasien yang hilang tanpa jejak setelah menjalani operasi di sana. Beberapa keluarga pasien bahkan melaporkan kalau orang yang mereka cintai tiba-tiba dinyatakan meninggal tanpa alasan yang jelas. Tapi anehnya, pihak rumah sakit selalu menutupi kasus-kasus ini dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal. Ryan, yang sekarang hanya arwah gentayangan, nggak bisa tenang. Dia terus berada di lorong-lorong rumah sakit itu, terperangkap di antara dunia nyata dan dunia arwah. Suatu malam, Ryan melihat seorang gadis muda dibawa ke ruang operasi yang sama, dengan dokter yang sama, dan suasana yang sama menyeramkannya. Ryan ingin memperingatkan gadis itu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Suaranya nggak bisa didengar, tubuhnya nggak bisa disentuh. Saat gadis itu mulai dioperasi, Ryan merasakan keputusasaan yang dalam. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara lain di kepalanya. Kamu bisa menyelamatkannya. Suara itu datang dari seorang arwah lain, mungkin korban sebelumnya. Ryan merasa ada dorongan kuat untuk mencoba sesuatu. Meskipun dia hanya arwah, entah bagaimana dia mulai merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Ryan mencoba mendekati dokter bedah hantu itu dan dengan sekuat tenaga mendorong peralatan bedah dari tangan dokter. Peralatan itu jatuh ke lantai dengan suara denting keras. Sang dokter langsung menoleh dengan ekspresi marah dan terkejut. Matanya yang merah bersinar tajam menembus Ryan, seolah tahu bahwa ada campur tangan dari dunia arwah. Beraninya kau, teriak dokter itu dengan suara bergema mengerikan. Ryan yang kini semakin berani berusaha menghalangi dokter hantu itu untuk melanjutkan operasinya. Dia tahu kalau nggak ada yang menghentikan dokter ini, gadis muda itu akan bernasib sama seperti dirinya. Saat itu, suster hantu juga ikut bergerak, wajahnya yang hancur menatap Ryan dengan tatapan dingin. Pertempuran antara arwah-arwah gentayangan pun terjadi di ruang operasi. Ryan dan dokter hantu saling berhadapan. Tapi kali ini, Ryan punya satu keunggulan. Dia tahu apa yang harus dilakukan.
Dengan satu teriakan penuh tekad, Ryan berusaha menghancurkan lampu operasi yang menggantung di atas meja bedah. Cahaya terang dari lampu yang pecah menyebar ke seluruh ruangan, memancarkan energi yang aneh. Dokter bedah hantu menjerit keras, suaranya bergema di seluruh lorong rumah sakit. Tubuhnya perlahan memudar, disertai dengan asap hitam yang naik ke udara. Begitu juga dengan suster hantu yang ikut lenyap bersamaan dengan bayangan gelap di ruangan itu. Ryan terengah-engah. Meskipun sebagai arwah, dia nggak lagi butuh napas. Operasi itu berhenti, dan gadis muda di meja operasi perlahan membuka matanya. Dia selamat, dan tubuhnya perlahan diambil alih oleh para perawat manusia yang masuk ke ruangan itu, nggak sadar dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi, Ryan masih terperangkap. Meskipun dokter hantu itu lenyap, dia masih terjebak di dunia arwah, terikat pada rumah sakit terkutuk itu. Ryan tahu, meskipun dia berhasil menyelamatkan satu nyawa, banyak nyawa lainnya yang masih dalam bahaya. Rumah sakit ini masih menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap sepenuhnya. Dan di suatu tempat, mungkin di balik lorong-lorong gelap yang tersembunyi, dokter bedah hantu itu mungkin masih ada, menunggu kesempatan untuk kembali dan mencari pasien berikutnya.